Hai Church Shalom, jumpa lagi dalam program Aku dan Keluargaku, sebuah program dari GGIC yang akan menolong saudara untuk membangun keluarga yang tangguh yang kuat berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Beberapa tahun yang lalu dunia maya digemparkan oleh peristiwa di mana ada seorang anak yang tertekan, dan yang dibicarakan oleh anak yang berusia 6 tahun ini adalah selalu soal angka. Kenapa anak ini berbicara soal angka? Ternyata anak ini mengalami depresi akibat dari kelelahan karena obsesi dari orang tuanya yang ingin supaya anak ini menjadi anak yang pintar, sehingga setiap hari anak ini selalu mengikuti les. Dari les satu menuju ke les yang lain yang membuat jiwa anak ini mengalami kelelahan. Nah, seringkali obsesi yang ekstrim membuat anak-anak mengalami tekanan di dalam jiwanya. Ketika mengalami tekanan, maka akan membuat hubungan keluarga menjadi terancam. Saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi orang tua yang tidak memaksakan obsesinya kepada anak-anak, karena itu akan berpengaruh terhadap hubungan antar keluarga dalam sebuah keluarga yang diberkati. Kita belajar bagaimana Adam dan Hawa setelah mereka keluar dari Taman Eden, mereka memiliki keturunan. Hawa melahirkan seorang anak yang bernama Kain. Kalau kita melihat dalam bahasa Ibrani, Kain artinya mendapatkan. Kita lihat ketika Hawa melahirkan Kain, Hawa teringat akan perkataan Tuhan kepada ular yang telah menghasutnya, sehingga Adam dan Hawa ini jatuh dalam ketidaktaatan kepada Tuhan dan memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan. Hawa ada di situ ketika Tuhan berkata kepada ular. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-14 berkata, "Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Kata-kata inilah yang didengar oleh Hawa ketika Tuhan berkata kepada ular akibat perbuatan ular yang menghasut Hawa untuk Hawa makan buah itu. Hawa berpikir ketika dia melahirkan Kain, ini adalah saatnya penggenapan perkataan Tuhan yang berkata bahwa keturunan yang akan dilahirkan akan meremukkan kepala ular yang sudah memperdaya. Hawa punya harapan yang besar kepada Kain, anak laki-laki yang dilahirkannya. Hawa berpikir dia akan mendapatkan pembebas atas setiap konsekuensi dosa yang sudah dia lakukannya. Kain diharapkan oleh Hawa menjadi pembebas dari dosa yang harus ditanggungnya. Setelah Hawa melahirkan Kain, Hawa juga melahirkan anak yang namanya Habel. Dalam bahasa Ibrani artinya nafas. Kain dan Habel bertumbuh besar dalam asuhan Adam dan Hawa. Tentunya dalam pengasuhan itu Adam dan Hawa menceritakan dari mana mereka berasal. Mereka juga menceritakan, mengisahkan siapa mereka, apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka harus keluar dari Taman Eden itu. Dan di Taman Eden itu Tuhan menempatkan penjaga supaya orang tidak lagi memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Tuhan yang buahnya untuk dimakan. Pasti peristiwa atau kisah yang disampaikan oleh Adam dan Hawa akan selalu diingat oleh Kain dan Habel. Dan mungkin salah satu cerita yang akan diingat adalah ketika Adam dan Hawa memakan buah dari pengetahuan, pohon pengetahuan yang baik dan jahat.
ketika Adam dan Hawa makan buah itu, maka Adam dan Hawa terbuka matanya dan melihat bahwa diri mereka telanjang. Dan ketika mereka tahu bahwa diri mereka telanjang, mereka menjahit dedaunan dari pohon untuk menutupi diri mereka. Ketika mereka melakukan itu, mereka menutupi diri mereka dengan daun-daunan itu, sepertinya dosa mereka tertutup dengan daun tersebut. Namun ternyata daun itu tidak bisa menutupi dosa mereka. Dan untuk menutup dosa mereka, Tuhan menyembelih seekor hewan korban dan membawa kulitnya untuk membuat pakaian bagi Adam dan Hawa. Sehingga dosa mereka tertutup. Dosa mereka ditebus. Dan peristiwa ini saya percaya juga diceritakan oleh Adam dan Hawa kepada anak-anak mereka, yaitu Kain dan Habel. Berbeda pribadi tentunya akan menangkap cerita dengan cara berpikir yang berbeda pula. Tapi peristiwa ini ditangkap oleh Habel dengan benar. Jadi ketika hari di mana tiba waktunya untuk mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan, maka Habel membawa anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 4 ayat 3-4 berkata, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Saudara, Habel membawa anak sulung kambing dombanya, sementara Kain membawa sebagian hasil tanah kepada Tuhan. Dan persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Atau kalau kita melihat di dalam versi bahasa Inggris dikatakan persembahan Kain ini tidak direspek oleh Tuhan. Bukan karena jumlahnya, yang Alkitab tulis sebagian hasil tanah. Bukan karena jumlah, saudara. Tuhan tidak merespek persembahan yang diberikan oleh Kain. Kalau saya membaca dari The Bible by Jesus, dikatakan, tetapi aku tidak menyetujui persembahan ibadahnya, karena ia mengabaikan darah untuk mendamaikan dosa. Jadi ini letak kekeliruan Kain ketika dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ia mengabaikan korban penebus salah. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, maka setidaknya ada 5 macam korban persembahan. Nah, di dalam perjanjian baru, Bapa memberikan Yesus Kristus putra tunggalnya sebagai korban penebus dosa. Sehingga kita tidak lagi hidup di dalam kutuk dosa. Kita terima penebusan karena pengorbanan yang Yesus lakukan buat setiap kita. Kain abai dengan korban persembahan yang dimaksud oleh Tuhan. Kain hanya memberi hasil tanahnya, padahal korban persembahan itu adalah korban penebus dosa yang bisa dilakukan hanya dengan pengucuran darah, sehingga dosa itu bisa tertebus. Kain berpikir seperti yang Hara harapkan di dalam dirinya, bahwa dia akan memenuhi harapan untuk menjadi penyelamat, meremukkan kepala ular itu. Itu yang menjadi obsesi dari Kain, sehingga dia abai dengan persembahan penebus dosa seperti yang Tuhan inginkan. Apa yang dilakukan oleh Kain sama yang dilakukan oleh Adam? Untuk menutupi dosa, Adam melakukan dari dedaunan dan menutupi dosa itu. Dan Kain abai dengan korban penghapus dosa. Kain abai dengan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga Tuhan tidak mengindahkan korban yang dinaikkan oleh Kain. Akibat Tuhan tidak mengindahkan, akibat Tuhan tidak merespek.
Hal itu membuat Kain kehilangan penguasaan dirinya. Ia pergi dengan marah, dan akibat dari kemarahan itu, dia iri dengan persembahan adiknya yang diterima oleh Tuhan. Alkitab mencatat, Kain menjadi pembunuh nomor 1 di dunia. Tentunya ini bukanlah harapan Adam dan Hawa untuk melahirkan seorang pembunuh. Orang tua pasti memiliki harapan-harapan yang baik untuk anaknya. Hawa berharap bahwa Kain akan menjadi keturunan yang akan meremukkan kepala ular. Seperti kata-kata yang dia dengar ketika Tuhan berbicara kepada ular. Hawa ada di situ, Adam pun juga ada di situ. Kegagalan Hawa memahami perkataan Tuhan membuat Hawa memiliki obsesi terhadap Kain, sehingga Kain menjalani kehidupan yang salah di hadapan Tuhan. Di dalam kehidupan realita saat ini, anak-anak yang dilahirkan di dunia ini akan mewarisi genetik orang tuanya, tapi juga akan mewarisi karakter dan nilai-nilai kehidupan orang tuanya. Kita hidup di dunia yang penuh ambisi. Ada yang berlomba-lomba menjadi yang terhebat, yang terkuat, yang terindah, tercantik, terpintar, terlucu. Semuanya ingin berlomba menjadi yang terbaik di bidangnya. Dan kita menghadapi kenyataan bahwa kehidupan juga berbicara tentang siapa yang nantinya akan menang dan siapa yang nantinya akan kalah. Ambisi itu tidak salah, saudara. Karena ambisi adalah sebuah keinginan yang besar untuk menjadi sesuatu. Kalau kita punya visi tanpa adanya ambisi, maka kita akan tidak dapat sampai kepada visi tersebut. Namun ambisi bisa menjadi baik atau buruk, negatif atau positif, benar atau jahat, tergantung bagaimana kita bisa membawa ambisi tersebut. Ambisi diperlukan untuk mencapai tujuan kita. Namun kalau ambisi itu sudah menjadi pusat pemikiran kita dan kita mengejarnya dengan emosi yang meluap, yang tidak terkendali, itu disebut obsesi, dan itu yang berbahaya dalam kehidupan kita. Obsesi Hawa agar anaknya menjadi jawaban atas dosa yang dia lakukan akan menjadi benar kalau Hawa bisa memahami rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga Kain bisa mempersembahkan korban yang berkenan. Korban penebus dosa yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ada satu kisah juga di dalam Perjanjian Baru, di mana ada ambisi dari seorang ibu, dari Yakobus dan Yohanes. Yakobus dan Yohanes adalah murid Yesus, di mana di dalam Matius 20 ayat 20 sampai 22 dikatakan, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Saudara, lihat bagaimana ibu anak-anak Zebedeus ini datang kepada Yesus dan meminta posisi kepada Yesus supaya kedua anaknya duduk di dekat Yesus, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan ketika Yesus berkata, "Engkau tidak tahu cawan yang harus aku minum." Dan yang menjawab, "Kami dapat," itu adalah anak-anak dari ibu ini. Anak-anak ini sudah tercemar dengan obsesi dari ibunya. Bisa jadi ambisi ini juga menjadi ambisi dari murid-murid Yesus yang lain. Tapi ambisi yang kemudian menjadi obsesi dari ibu Yakobus dan Yohanes ini tidak didasari oleh pengertian yang benar bagaimana menjadi murid Yesus.
Saudara, saya pernah berbicara dengan seorang pemuda. Saya berkata, wah kamu luar biasa. Kamu bisa kuliah menjadi dokter. Tapi kenapa engkau tidak menggunakan gelarmu ini, keahlianmu ini untuk engkau bekerja menjadi dokter dan menjadi berkat untuk banyak orang lewat profesimu? Kemudian pemuda ini berkata, aku jadi dokter kan obsesi dari mamahku. Dulu mamahku pengen jadi dokter, tapi karena gak punya uang, makanya dia tidak bisa jadi dokter. Akibat obsesinya itu, makanya sekarang aku harus jadi dokter. Keinginan mamahku kan sudah terpenuhi. Aku jadi dokter. Tapi kelanjutan hidupku itu adalah bagianku. Aku tidak perlu menjalani hidupku menjadi seorang dokter. Aku mau menjalani hidupku berdasarkan keinginanku. Yang penting harapan mamahku untuk aku menjadi seorang dokter sudah terpenuhi. Saudara, ini yang terjadi ketika orang tua memaksakan obsesinya kepada anak-anak. Anak-anak bisa tertekan karena obsesi orang tua. Sehingga akhirnya anak-anak itu menjalani kehidupannya tidak dengan sukacita. Bahkan akhirnya akan menjadi rusak hubungan antara orang tua dan anak. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Apakah kita harus memaksakan ambisi kita, obsesi kita kepada anak-anak? Tugas kita sebagai orang tua adalah memperkenalkan anak-anak kita kepada Tuhan. Kita tidak perlu memaksakan apa yang menjadi keinginan kita kepada anak-anak. Biarkan anak-anak kita menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Sehingga ketika mereka besar, mereka berada di tempat-tempat di mana yang menjadi passion mereka. Berada di tempat di mana yang Tuhan kehendaki mereka berada. Dan ketika mereka ada di tempat tersebut, saya percaya mereka akan jadi berkat bagi banyak orang dan mempermuliakan nama Tuhan. Ketika anak-anak ini berada di tempat yang orang tua harapkan, tapi ternyata ada kekecewaan, ada kemarahan, ada kebencian di dalamnya, maka anak-anak tidak akan pernah bisa hidup seperti rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Yesaya 55 ayat 8-9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, Tuhan punya rancangan. Tuhan punya rencana atas kehidupan anak-anak kita. Jadi biarkan rancangan Tuhan yang jadi atas anak-anak kita, bukan rancangan kita yang jadi. Bukan rencana kita yang jadi. Mari jadi orang tua sebagai partner anak dalam menggenapi rencana Tuhan dalam hidup anak-anak kita. Biar ambisi kita, obsesi kita berhenti sampai diri kita. Dan jangan lanjutkan itu kepada anak-anak kita. Biarkan anak-anak kita berjalan dalam visi dan ambisi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Bagian kita adalah mengenalkan Tuhan supaya anak-anak ini tahu apa rencana Tuhan, apa rancangan Tuhan, apa jalan Tuhan dalam kehidupan anak-anak kita. Dan anak-anak kita akan berada di tempat di mana rencana Tuhan itu ada dan mereka mempermuliakan nama Tuhan. Saya berdoa, mari jadi orang tua yang tidak melanjutkan obsesinya kepada anak-anak, tapi jadi partner buat anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar bagaimana kami hidup sebagai orang tua untuk kami boleh menjadi partner buat anak-anak. Kami tidak meletakkan obsesi kami, memaksakan obsesi kami kepada anak-anak. Supaya anak-anak menjadi seperti yang kami mau.
Tapi biar kiranya anak-anak kami menjadi seperti yang Tuhan mau. Rencana Tuhan, kehendak Tuhan yang boleh jadi atas kehidupan anak-anak. Ampuni kami Tuhan, kalau kami salah dalam bertindak, salah dalam memutuskan. Karena kami punya obsesi yang salah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pelajaran hari ini, biar kami menjadi orang tua yang boleh menjadi partner buat anak-anak kami. Menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah bergabung dalam program Aku dan Keluargaku. Kiranya program ini menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Kiranya hari ini menjadi hari yang luar biasa dan saudara menikmati kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.